Halo teman-teman Digipreneur dari seluruh Indonesia, kembali lagi bersama saya Mr. Royli di YouTube Digipreneur. Kali ini saya akan sharing sesuatu yang menarik ya, hal yang menarik yang ingin saya sharingkan ke teman-teman Digipreneur ya. Saya akan share screen saya ya. Nah nih, saya akan share ya. Gaji 20 juta minta bantuan pemerintah. Waduh. Ini postingan sempat viral ya di jagat maya internet ya. Gaji 20 juta minta bantuan pemerintah. Wah, ini berita yang menarik ya. Jadi video ini saya akan share my opinion, pendapat saya ya. In my opinion, kenapa gaji 20 juta kok bisanya tetap ini ya, susah ya. Jadi di video ini saya bukan bermaksud untuk mengejat, saya bukan bermaksud untuk menyalahkan ya, tapi saya ingin mengomentari saja ya. Menurut opini saya, menurut analisa saya ya. Jadi ini saya tulis ya, in my opinion about gaji 20 juta, minta bantuan pemerintah ya. Sebelum saya mulai, bagi teman-teman yang baru di sini, saya adalah Mr. Royli. Instagram saya ini ya, @mr.royli ya, ada @mr.royli ya. Ini Instagram saya. Saya adalah pengarang 2 buku ya, bestseller, Success Revolution sama kedua Mentor Revolution. Ya, ini 2 buku saya ya, 2 buku saya. Saya adalah pebisnis online, jadi seorang digipreneur, digital entrepreneur, jadi pebisnis yang bisnisnya di dunia online ya. Pengalaman udah 10 tahun lebih. YouTube saya, teman-teman bisa cek topmotivatorbisnis.com. Saya udah share banyak ya, sekitar 200 video ya. 200 video rekaman yang bisa teman-teman share, yang bisa teman-teman lihat, pelajari di sana. Lalu saya juga banyak kasih materi berupa audio yang bisa teman-teman akses di trainerdigital.com. Ya, itu ada sekitar 80 ya. Sudah 80 video materi bagus tentang entrepreneurship, tentang bisnis online yang bisa teman-teman pelajari semua ya, dari awal sampai akhir. Dan ini free ya, ini free. Saya bagi-bagi buat teman-teman, ini free ya, free. Free of charge ya. Ini free of charge. Lalu juga saya ada channel Telegram inspiratordigital.com, teman-teman bisa juga masuk di sana. Dan juga website saya ini mrroyli.com. Itu bisa teman-teman akses semua dan saya bagi buat teman-teman yang menonton video saya kali ini, saya bagikan free, gratis, free of charge ya. Buat mendukung WFH teman-teman ya, work from home teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk materi ya. Gaji 20 juta tapi minta bantuan pemerintah. Nah, ini saya dapat artikel, saya dapat info ini dari Kompas ya. Kompas.com ya. Ini saya share ke teman-teman ya. Jadi, unggahan viral warga dengan gaji 20 juta minta bantuan pemerintah. Bisakah dapat bansos ya? Bansos itu bantuan sosial. Ya. Jadi ada chat ya. Ini saya share aja. Chatnya, nah ini. Ini ya. Jadi ada chat menarik ini. Ini bentar ya. Jadi ada chat seorang yang chat wilayahnya dari ini ya, Pondok Gede ya. Dia seorang karyawan ya, karyawan swasta punya gaji 20 juta ya, 20 juta per bulan. Nah, menurut teman-teman 20 juta ini besar atau kecil ya? 20 juta. Menurut teman-teman ini besar atau kecil ya? 20 juta ya.
Relatif ya, namanya income yang namanya gaji itu kan relatif ya. 20 juta per bulan ya. Minta bantuan pemerintah. Nah, menurut teman-teman ini besar atau kecil ya? Jadi gaji dia 20 juta per bulan ya. Sebelum COVID ya. Karena adanya pandemik, adanya COVID, maka dipotong 50% oleh perusahaannya. Jadi sisa 10 juta. Ya, 10 juta. Dan sekarang ini dia mohon bantuan pemerintah untuk makan anak istri karena gaji segitu ternyata nggak cukup ya. 20 juta itu nggak cukup. Dipotong 50% di 10 juta. 10 juta nggak cukup. Karena ada cicilan mobil pas setengah juta. Jadi mobilnya cicilan pas setengah juta ya. Pas setengah juta itu dapat apa ya? Innova mungkin ya. Toyota Innova ya. Lalu juga KPR-nya 5 juta per bulan ya. Jadi cicilan rumah ya. Kalau 5 juta per bulan berarti hutangnya sekitar 750 juta lah, 750 juta ya. 750 juta berarti DP 250 juta mungkin 1 M ya. Jadi rumahnya 1 M. Rumahnya 1 M, mobilnya mungkin sekitar 300-an juta ya. 300 jutaan. Jadi yang dicicil itu 1,3 M. Dan setelah dipotong itu semua, jadi kan 10 juta dipotong pas setengah juta, berarti kan 500 juta 500. Dipotong KPR 5 juta, sisa 500 ribu. 500 ribu buat makan satu keluarga. Nah, ini coba bayangin ya. 500 ribu buat makan satu keluarga. Kalau 500 ribu dibagi 30 berarti berapa? 500 ribu, nolnya kurang 1, 50 ribu dibagi 3, 10 ribu ya. Satu hari. Bisakah hidup 10 ribu satu hari? Ya? Itu pertanyaannya. Bisakah hidup 10 ribu satu keluarga satu hari? Karena itu dia minta bantuan pemerintah. Jadi ini menarik ya. Ini menarik ya. Gaji 20 juta per bulan itu berarti mungkin kepala ya, kepala cabang ya, kepala cabang, mungkin di bidang ini ya, perusahaan yang udah besar ya, pastinya perusahaan yang sudah besar ya. Yang bisa gaji, itu belum cicilan-cicilan yang lain ya, kalau misalnya dia ada cicilan kartu kredit, mungkin dia ada cicilan KTA, dia mungkin cicilan belanja yang lain, itu belum ya, itu belum ya. Karena adanya COVID, perusahaannya supaya bisa bertahan itu dipotong 50%. Dan saya yakin nggak cuma dia ya, ada banyak ya perusahaan supaya bertahan hidup dipotong akhirnya ya, dipotong. Jadi pertanyaannya, bisakah dia dapat yang namanya bansos ya, bantuan sosial ya? Ini saya dapat info dari Kompas ya. Jadi ternyata ada kriteria khusus ya, kriteria khusus supaya dari Pemprov DKI ya, ini kan di Pondok Gede ya, ini sekitar DKI lah, DKI Jakarta ya. Teman-teman yang gajinya, income-nya 20 juta per bulan siapa ya? Komen di bawah ya, komen di bawah. Dan ini kalau Pemprov DKI, kalau kita cek ya, UMK DKI Jakarta 2020, berapa sih? Kalau saya dapat data UMK 2020 itu 4,2 juta ya. Jadi 4,3 juta. Dan ini termasuk UMK tertinggi di Indonesia ya. 4 juta ya, 4,2 juta. Kalau dibagi 30 hari berarti sekitar 100 ya, 120 ya, 120 ribu ya per hari ya. Itu 4,3 juta. Kalau gaji 20 juta berarti sekitar udah 5 kali lipat dari UMK kota ya. Udah 4 kali lipat ya. Udah 4 kali lipat. Udah 5 kali lipat, 5 kali lipat, udah 5 kali lipat ya. Dan karena COVID akhirnya dipotong 50%. Nggak cukup ya. Nah, sekali lagi saya nggak mau ngejudge ya. Saya tidak mau menyalahkan ya. Saya tidak mau menyalahkan, saya tidak mau ngejudge ya. Tapi kalau Anda berpikir ya, ini kan 20 juta berarti udah menengah lah, menengah ke atas lah istilahnya ya. Bukan termasuk warga yang prihatin ya. Bukan termasuk warga yang prihatin ya. Dan ini saya dapat data juga ya. Ada kriteria ya. Untuk meminta bantuan pemerintah itu ada kriteria ya. Yang pertama jelas ya, kalau di Jakarta Anda pegang kartu kesejahteraan sosial, ada pegang kartu Jakarta Pintar ya kan. Lalu juga income-nya kurang dari 5 juta per bulan ya kan. Income-nya kurang dari 5 juta per bulan. Nah, ini udah 20 juta ya, udah pasti ya. Udah pasti nggak bisa ya, udah pasti ditolak ya. Udah pasti ditolak sudah. Udah pasti ya. Dan
rata-rata mungkin ini ya, employee ya. Employee mungkin comfort zone ya. Sebelum COVID, ekonomi bagus ya, mereka mungkin comfort zone ya. Sangat-sangat comfort zone sehingga tidak mempersiapkan hal buruk yang terjadi ya. Sekali lagi saya tidak ngejudge ya, karena ada yang namanya hedonic treadmill ya. Ada yang namanya hedonic treadmill ya. Nah ini coba saya posting aja ya. Ada yang namanya hedonic treadmill, ini saya tulis ini ya. Hedonic treadmill. Nah ini ya. Ini hal yang menarik ya, hedonic treadmill ya. Ini istilah yang ditemukan ya, istilah. Jadi hedonic ya, itu kalau kita terjemahin kata per kata, hedonic itu artinya happy ya, bersenang-senang, itu hedonic ya. Treadmill itu alat fitness ya. Jadi kalau Anda fitness lari, treadmill itu namanya. Hubungannya apa? Hedonic treadmill itu istilah psikologis ya. Istilah psikologis yang membuat kita susah untuk bahagia. Jadi hedonic treadmill, nama lainnya itu biasa dikenal hedonic adaptation ya. Hedonic treadmill atau hedonic adaptation. Nah ini. Hedonic treadmill atau hedonic adaptation ya. Hedonic treadmill atau hedonic adaptation ya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ini konsep yang menarik ya. Ini ada ilmuwan ya, meneliti ada konsep hedonic adaptation. Jadi bagaimana sih seorang itu cenderung kembali ke standar kebahagiaan sebelumnya. Ya. Kebahagiaan sebelumnya ya. Jadi ternyata kebahagiaan itu hal yang semu ya. Contoh ya, misalnya Anda punya income sekarang ini ya, Anda income-nya 5 juta per bulan ya. Kendaraan Anda kan sepeda motor ya. Misalnya Matic ya, kelas 150 cc lah. Nah, udah segitu ya. Terus Anda berpikir, kalau income saya 3 kali lipat dari sekarang ya, 15 juta per bulan ya. Gimana? Wah, saya pasti happy banget ya. Saya pasti senang banget ya. Saya pasti puas banget ya, happy banget ya. Ternyata kalau misalnya income Anda naik jadi 15 juta, happy-nya sebentar doang ya. Sepeda motor Anda ganti, jadi yang namanya mobil ya. Mobil ya, mungkin MPV lah, mobil MPV ya. Akhirnya nggak cukup lagi. Jadi hedonic treadmill itu artinya misalnya Anda bekerja keras lagi ya, sesuatu yang baru, misalnya Anda membeli sebuah mobil baru ya, mungkin happy-nya cuma 3-5 bulan aja, terus biasa aja. Anda punya rumah baru, Anda pindah ke rumah baru, happy-nya cuma 6 bulan aja, terus biasa-biasa aja. Itulah disebut dengan hedonic treadmill. Ekspektasinya tinggi, tapi setelah Anda mencapai level itu ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Kurang ya. Anda beli baju baru ya, happy-nya cuma paling beberapa hari aja. Setelah Anda pakai 2 kali, Anda pakai 3 kali, 5 kali, 7 kali, kembali lagi ya, biasa aja ya. Baju biasa aja. Ini baju saya baru ya. Baru pertama pakai ya. Nanti beberapa kali saya pakai udah biasa aja. Anda beli jam tangan baru. Setelah itu Anda beberapa kali pakai ya, mungkin 1-2 bulan, terus biasa aja ya. Jadi itulah disebut dengan konsep hedonic treadmill. Kita ini excited-nya itu cuma sebentar aja. Sementara aja. Terus ketika kita ini cepat terbiasa ya. Jadi manusia itu punya sifat mudah bosan. Karena mudah bosan, excited-nya itu cuma sementara, terus turun lagi. Excited ketika ada hal baru lagi, naik lagi, terus turun lagi. Itulah yang disebut dengan manusia ya. Hedonic treadmill ya. Jadi konsepnya ya, hedonic treadmill orang yang hedon itu berpikirnya kalau makin banyak makin bagus. Makin besar makin bagus. Jumlahnya makin banyak makin bagus. Makin mewah makin bagus ya. Mobil satu kurang,
2 mobil lebih bagus. Rumah 1 kurang. 2 rumah lebih bagus ya. Tapi ternyata ya bagiannya gitu-gitu doang ya. Bagiannya gitu-gitu. Dan kenapa konsep ini ada? Karena kita hidup di dunia kapitalis. Karena kita hidup di dunia kapitalis ya. Di mana kita ini terus mengejar ya, kita terus mengejar sesuatu, kita terus berlomba untuk semakin lama semakin sukses, semakin lama semakin kaya. 1 kurang 2 ya. Dan itu sebenarnya secara ekonomi, kalau dilihat sudut pandang ekonomi, itu sebenarnya bagus. Kenapa? Karena mendorong orang untuk konsumtif ya. Baju terus-menerus ya, beli baju terus ya kan. Akhirnya toko baju laris, butik-butik laris. Karena butik-butik laris, orderan untuk pabrik tekstil laris juga ya. Karena orderan pabrik tekstil laris, akhirnya pabrik yang cuma 1 jadi berekspansi jadi 2 pabrik. 2 pabrik ekspansi jadi 4 pabrik ya kan. Karena 4 pabrik akhirnya lebih banyak tenaga kerja yang dipakai, lebih banyak orang yang digaji. Ekonomi berkembang karena adanya orang yang konsumtif. Jadi menurut kacamata hedonik itu bagus. Rumah 1 kurang ya, kecil. Pertama rumah RSS ya kan yang 100-200 juta. Karena income meningkat, akhirnya beli rumah yang lebih besar. Beli rumah yang lebih besar, developer untung ya, dia bikin cluster lebih besar, untungnya lebih banyak. Karena developer untung, dia bikin lagi perumahan baru. Ya. Perumahan baru otomatis banyak pekerja yang dipekerjakan, tukang bangunan banyak dapat pekerjaan, ya kan. Lalu pabrik semen juga orderannya meningkat, pabrik cat orderannya meningkat, butuh furniture baru, ya kan, toko furniture juga orderannya meningkat, ya kan, makin banyak orang konsumtif, itu ekonomi makin maju. Jadi sebenarnya secara ekonomi ini enggak hal yang bagus ya, hal yang bagus kalau secara sudut pandang ekonomi, karena ekonomi terus berkembang ya, pertumbuhan ekonomi meningkat terus ya, ekspansi terus ya. Omsetnya bagus, profitnya meningkat secara ekonomi. Tapi kalau kita lihat secara kita pribadi, psikologi kita, hedonic treadmill, adaptation, itu kita dipaksa untuk dipacu ya. Kita dipacu untuk terus-menerus ya, terus-menerus ya. Jadi income berapapun itu nggak akan cukup ya. Anda income 15 juta sekarang misalnya, Anda berpikir bahwa nanti kalau income saya 50 juta, 3 kali lipat dari sekarang, wah hidup saya pasti enak sekali. Saya pasti happy banget ya. Saya pasti akan sangat-sangat happy, nggak akan berkekurangan ya. Tapi berbeda ya, kalau Anda pernah mencapai posisi income 50 juta, Anda berpikir 50 juta ke hidup Anda pasti akan naik ya. Yang dulunya jalan-jalan mungkin ke Bali aja, income Anda 50 juta per bulan, Anda berpikir jalan-jalan, wah, saya mulai ke Singapura jalan-jalan. Saya mulai ke China, saya jalan-jalan ke Jepang, ya kan, ke Taiwan. Anda mulai gaya hidup Anda mulai meningkat, ya kan? Tasnya yang biasanya tas biasa branded, carinya sekarang yang LV, ya kan? 50 juta income Anda sebulan, ya kan? Keluar 20 juta nggak kerasa, ya kan? Nah, gaya hidup Anda meningkat. Akhirnya jatuh-jatuhnya hedonic treadmill, hedonic adaptation, ya bagiannya cuma beberapa bulan aja. Terus ya gitu-gitu doang, ya. Gitu-gitu doang. Jadi cuman sesaat saja, ya. Sesaat saja. Lalu akhirnya income 50 juta juga kurang juga ya, kurang juga ya. Lalu Anda berpikir ya, waduh, kalau 50 juta kurang, seandainya saya punya income 100 juta sebulan ya, itu happy banget, pasti hutang-hutang saya pasti lunas ya, saya pasti cukup lah, pasti bisa saving money untuk investasi, saya bisa saving money untuk investasi yang lain, saya beli saham ya kan, saya beli emas dan lain sebagainya. Ternyata kalau income Anda 100 juta ya, gaya hidup Anda meningkat lagi ya. Teman-teman pergaulan Anda berbeda sudah ya. Yang dulunya mungkin bergaul ya kan di rumah aja, yang dulunya bergaul itu kafenya murah-murah, sekarang restonya mahal-mahal ya kan di hotel yang mewah. Terus istri Anda mulai arisan, arisannya udah jutaan. Mobil Anda yang mobil biasa, mungkin Innova, gaji 50 juta Innova, sekarang Anda mobilnya Alphard, ya kan? Kehidupan Anda meningkat. Yang dulunya holiday-nya cuma di Asia aja, sekarang holiday-nya di Europe, ya kan? Holiday di Amerika. Yang tasnya satu branded LV, sekarang minta yang Chanel, minta Gucci, dan lain-lain. Ya, ternyata income kita seberapa besarnya income kita, itu kalau menurut saya nggak akan bakal cukup. Nggak akan bakal cukup.
Kalau Anda nggak setting di awal budget untuk investasi sekian, maksimal pengeluaran sekian, ya kan Anda harus harus jangan comfort zone ya. Harus punya income yang berikutnya ya. Karena yang namanya orang kaya ya, orang sukses ya. Orang sukses itu tidak comfort zone ya. Jadi saya tulis di sini ya. Kaum menengah comfort zone itu untuk kaum menengah. Ya. Orang kaya push the limit itu untuk orang kaya. Ya kan ini. Jangan comfort zone ya. Comfort zone itu cuma untuk kaum menengah aja ya. Kalau orang kaya itu selalu push the limit ya. Dia nggak tenang ya. Dia nggak tenang. Kalau misalnya dia udah satu bisnis, gimana bisnis saya bisa berkembang lebih hebat lagi? Sudah dapat income sekian, dia akan berpikir gimana caranya saya bisa investasi, saya bisa saving. Saya tidak bergantung hanya dengan satu income. Kalau Anda punya bisnis, income saya misalnya 20 juta per bulan ya kan misal. Anda akan berpikir gimana caranya saya bisa berinvestasi ya. 10 juta saya sisihkan untuk investasi, 10 juta saya untuk itu. Gimana caranya pengeluaran saya yang tiap bulan misalnya pengeluarannya 5 juta, gimana caranya menghemat ya, pengeluarannya dipus lagi ke bawah 4 juta ya kan, push the limit terus ya. Gimana caranya kalau misalnya skenario terburuk terjadi, worst case skenario ya, karena orang kaya itu berantisipasi. Orang sukses antisipatif, orang gagal itu reaktif ya. Nah, gimana caranya berantisipasi? Kalau misalnya saya berpikir kalau misalnya bisnisnya nanti akan gagal, bisnisnya nanti akan bangkrut, terjadi krisis ekonomi, apa yang harus dilakukan ya? Langsung berpikir seperti itu. Oh, saya harus punya jaga-jaga, saya harus punya yang namanya income selain dari bisnis saya. Itu yang pertama, multiple stream of income. Yang kedua, saya harus punya income di luar industri saya ya. Jadi kalau industri Anda A, harus punya income di luar industri itu. Jaga-jaga kalau industri itu terjadi apa-apa. Terus saya ternyata harus punya yang namanya dana darurat ya. Dana darurat itu yang ketiga. Terus ini saya bantu tulis ya, buat teman-teman saya bantu tulis. Berpikir terus ya, antisipatif ya. Tindakan antisipasif yang bisa dilakukan ya. Nah, misal satu, Anda harus punya dana darurat ya, atau emergency fund. Anda harus punya income di luar income utama ya. Anda punya beberapa income dari deposito ada, Anda investasi emas, investasi saham, ya kan? Anda punya properti yang disewakan, jadi Anda punya multiple stream of income. Anda punya Indomaret, punya minimarket yang bisa bekerja tanpa Anda. Jadi Anda punya dana, itu langsung disisihkan ya. Dibiasakan, sisihkan 50% dari income untuk investment ya. 50%. Lalu turunkan gaya hidup ya. Gaya hidup Anda diturunkan ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan ketika Anda baik-baik saja ya. Ini kan pelajaran buat Anda ya. Krisis ekonomi tahun ini ya. Nanti mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mungkin ada krisis ya. Itu namanya siklus ekonomi ya. Selalu ada krisis entah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Nah, waktu Anda berjaya, Anda harus siap worst case skenario ya. Ini saya bantu tuliskan buat teman-teman ya. Siapkan worst case skenario atau plan B. Jadi Anda jangan berpikir bahwa hidup itu
akan terus menanjak ya. Namanya hidup dari dulu itu ya. Yang di atas pasti akan turun ke bawah. Yang turun pasti akan naik ke atas. Jadi berputar roda kehidupan ya. Ekonomi juga seperti itu. Expansion, booming ekonomi, semua boleh, semua makmur. Ada juga nanti lagi seret, semua krisis, semua susah. Tapi nanti akan lagi, naik lagi. Semua boom, semua senang, semua happy, semua kaya, semua banyak duit, ada. Semua seret. Nah, itulah disebut dengan siklus ekonomi. Dan tantangannya adalah Anda ketika baik-baik saja di zona ekspansi, yang harus Anda lakukan adalah ini ya, Anda harus siap emergency fund Anda siap ya kan untuk 6 bulan ke depan kalau misalnya Anda dipecat, kalau misalnya bis Anda bangkrut, kalau Anda ada apa-apa, Anda harus siap emergency fund. Anda harus punya income di luar income utama ya kan, punya bisnis baru ya kan. Jadi harus push the limit, jangan di zona nyaman ya. Apapun yang terjadi jangan di zona nyaman ya. Cari skill baru ya. Nah, ini belajar skill baru. Nah, ini penting ya. Belajar skill baru. Kalau misalnya dulunya Anda bisnisnya offline, gimana sekarang Anda belajar gimana belajar online ya. Jadi Anda terus upgrade diri ya, belajar skill baru, upgrade diri, jangan cuma zona nyaman ya. Jangan cuma zona nyaman ya. Itu hal-hal yang saya sharingkan kepada teman-teman ya. Dan untuk kali ini saya bagikan buat teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, saya udah membuat materi training ya, berupa audio ya, yang bisa Anda akses trainerdigital.com, dan ini free, gratis buat teman-teman. Saya selalu buat Anda, salam Digipreneur, salam sukses buat teman-teman.